sorry, I just can't give you that kind of information. Di awal film kita akan diperlihatkan 4 orang pria yang sedang bermain kartu dengan taruhan senjata-senjata langka dan berharga milik mereka. Nama-nama dari keempat orang ini diantaranya adalah Rocky ahli strategi, Pucca ahli transportasi, dan Cougar ahli persenjataan, sedangkan Jensen yaitu ahli teknologi dan komunikasi. Lalu datanglah orang yang kelima, dia adalah Kolonel Clay, sang pemimpin operasional. 5 orang ini adalah pasukan tentara khusus dari Amerika yang disewa oleh pria misterius dari CIA yang bernama Max dan diperintahkan ke Bolivia untuk menandai tempat penyelundupan narkoba beserta senjata yang dianggap orang tersebut adalah sebagai anggota teroris. Setelah sampai di tempat itu, mereka melihat target dan langsung menandainya untuk dilakukan pengeboman dari sebuah jet yang akan tiba sekitar 8 menit lagi. Tapi karena ternyata di sana banyak anak-anak yang dijadikan budak, sehingga Clay meminta kepada pesuruhnya agar misi itu dibatalkan. Namun anehnya, si Mac ini nggak peduli sama sekali dan tetap akan mengebom targetnya. Kemudian mereka pun terpaksa harus menerobos markas musuh untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Waktu yang tersisa tinggal 4 menit lagi untuk peluncuran bom dari pesawat tempur yang diutus oleh Max. Maka si pemimpin menyuruh Jensen dan Pucca untuk mencuri kendaraan yang bisa dipakai. Sementara Clay masuk ke ruangan yang dimana anak-anak itu ditahan dan segera membebaskan mereka. Namun seseorang mengatakan bahwa satu adiknya dibawa ke lantai 2 untuk dijadikan sandera oleh pemimpin di sana. Sesegera mungkin Clay mencari keberadaan atas anak yang disandera itu dengan kombinasi tembakan terhadap para penjaga, dan tak lama kemudian Clay menemukan tempat targetnya yang langsung berhadapan dengan bos di tempat itu bernama Padil. Setelah adu argumen dan bernegosiasi, akhirnya Clay mendapatkan anak itu tanpa perlawanan darinya. Tapi sesaat sebelum pergi, bos Padil membahas nama agensi CIA yang mengatakan bahwa nantinya Clay dan kawan-kawan akan dibunuh juga oleh Max. Namun karena merasa rungsing, Clay pun menembaknya lalu meninggalkan orang itu sambil membawa anak tersebut untuk diamankan. Dengan waktu yang kurang dari 20 detik lagi, mereka membawa semua anak ke dalam mobil temuan Jensen untuk menjauh dari tempat itu. Karena posisinya masih dalam lingkaran berbahaya, mobil pun dipacu dengan kecepatan tinggi. Namun yang terjadi, akibat ledakan nuklir yang dijatuhkan dari pesawat membuat mobil itu asuruk-asurukan di kebun cau. Tapi karena kepandaian Pucca mengelola setir, akhirnya mobil itu pun terhenti di sebuah lumpur. Beruntung semua orang yang berada di dalam itu selamat, sehingga Clay terus memimpin perjalanan untuk menuju helikopter bantuan. Namun karena yang datang hanya ada satu helikopter, sang pilot pun memberitahukan kalau ruangannya tidak akan cukup untuk membawa semua orang. Maka dari itu, Clay meminta anak-anak saja terlebih dahulu yang harus dibawa dari tempat tersebut. Dan ketika heli berlalu, mereka pun mendengar suara gemuruh. Dengan tiba-tiba saja, pesawat jet itu datang membidik helikopter yang membuat semuanya hancur tak bersisa. Menyadari hal tersebut bahwa sesungguhnya agensi CIA itu ingin membunuh mereka semuanya, lantas si Kolonel Clay mengumpulkan perhiasan satu persatu kemudian dilemparkan ke dalam pesawat yang terbakar itu untuk berpura-pura sudah tewas. Dengan melihat berita 25 anak yang terbunuh, maka kelima pria yang sudah dipecundangi ini pun akan membalas dendam kepada agensi CIA itu. Singkat cerita, 4 bulan kemudian, mereka yang masih berada di Bolivia itu harus mencari uang untuk bisa kembali ke Amerika dengan cara Clay dan Rocky yang bermain di sabung ayam dan Cougar yang bekerja di pabrik boneka. Sedangkan Pucca sekarang terlihat sudah mempunyai aktivitas baru dengan menjadi montir di salah satu bengkel ternama di kota itu. Akibat kekalahannya di tempat taruhan sabung ayam itu, terlihat Clay berbicara kepada Rocky akan tujuannya yang ingin mencari informasi tentang siapa itu si Max sebenarnya. Karena sesungguhnya Clay dan kawan-kawan tidak pernah bertemu Max dan hanya mendapatkan perintahnya saja. Tapi Rocky bilang bahwa itu hal yang sia-sia karena mereka sudah bukan seorang tentara lagi dan gak mungkin mereka berlima sanggup melawan seluruh agensi CIA. Dalam keadaan frustasi, terlihat Clay mengunjungi salah satu bar di tempat itu dan mulai memesan minuman. Namun tak lama kemudian, dia didatangi Mbak yang menemaninya di waktu gabutnya. Wanita cantik ini bernama Aisyah, berasal dari kota itu sendiri. Karena melihat ketampanan sang kolonel, dia pun jenterak-jenterik seperti cacing kremi dan mulai menggodanya. Alhasil, si pemimpin itu mengajak Aisyah ke sebuah hotel untuk melakukan titik-titik. Namun yang terjadi selanjutnya,
What do you want? I can help you find Max. Dari hasil olah TKP, Aisyah tahu mereka berlima masih hidup dengan cara menghitung jumlah gigi di reruntuhan helikopter. Maka dari itu si Mbak ini ingin membantu Clay supaya bisa pulang ke Amerika, asalkan mau diajak kerjasama untuk menemukan dan membunuh si Max. Tanpa pikir panjang, Clay pun akhirnya menyetujui kerjasama itu dan berpisah di saat Aisyah memberikan sebuah alamat untuk menemuinya kembali. Keesokan harinya mereka berlima berkumpul di salah satu tempat pemakaman, dan ketika Jensen melacak identitas Aisyah, tak lama dirinya datang membawa info bahwa Max akan berada di Miami dalam 97 jam ke depan. Max nantinya akan menggunakan kendaraan lapis baja dan paling sedikit ada 30 penjaga di sekitarnya. Aisyah yang mempunyai akses membawa mereka ke Amerika akan mendanai seluruh misinya dengan syarat Max harus berhasil tertangkap, yang akhirnya mereka semua pun menyetujui permintaan Aisyah dan sudah sangat siap melawan CIA sambil melakukan balas dendam. They started it. Di sisi lain, kita akan melihat orang yang bernama Max. Ini bebenguknya. Dia adalah seorang pembisnis yang sangat-sangat licik dengan ditemani tangan kanan bernama Wade. Ini bebatoknya. Terlihat mereka sedang berkunjung ke Dubai untuk menyaksikan seberapa kuatnya senjata penghancur massal bernama Snukes yang akan dibelinya dari insinyur-insinyur di India. Snukes adalah senjata yang bisa melenyapkan satu pulau kecil, dan dia berencana membelinya untuk dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi ke siapapun yang berminat. Yang penting Max bisa mendapatkan cuan yang banyak. Dan karena kekejaman seorang Max, ketika payung yang dibawa si mbak-mbak terkena angin, tanpa basa-basi langsung ditembak kepalanya. Scene berpindah kepada 5 pria pecundang yang berhasil diselundupkan Aisyah ke Amerika dengan cara dimasukkan ke dalam peti mati. Lalu dengan gagahnya mereka pergi meninggalkan tempat itu untuk memulai menyusun rencana pencarian si Max. Dengan berpura-pura menyamar jadi tentara yang habis kecelakaan, Rocky dan Jensen meminta bantuan kepada medis Amerika. Lalu ketika helikopter medis itu datang, Cougar pun menembak bius para pasukan itu, sementara Puch telah berhasil mengambil helikopternya. Di dalam markas barunya, di saat mereka sedang mempersiapkan untuk aksi selanjutnya, kemudian Roxy yang masih belum mempercayai tujuan Aisyah bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan dari Max. Lalu Aisyah bilang jika dia ingin menghentikan Max yang akan membeli senjata berbahaya penghancur bumi, dan mereka pun mempercayai alasan itu. It sounds fun. Singkatnya, misi di Miami pun akan segera dimulai, dan di saat Wade memberikan komando kepada semua pasukannya, di situ juga terlihat Rocky yang sudah memantau dari tadi dan telah berhasil menembakkan alat GPS ke salah satu mobil agar Jensen bisa memantaunya. Sedangkan Cougar sudah bersiap di atas gedung untuk membidik targetnya. Lalu ketika kelompok Max terlihat melintas, tiba-tiba karena dianggap situasi semakin kacau, maka jalanan itu pun diblok olehnya dan pasukan musuh langsung melindungi mobil utama tempat Max berada. Karena tak ingin membuang waktu, maka tembakan gas pun diluncurkan oleh Clay untuk mempermudah aksi Puch. Akan tetapi, tangan kanan dari Max yang bernama Wade melihat wajah Puch yang akhirnya ketahuan jika Clay dan pasukannya ternyata masih hidup. Meskipun aksinya diketahui oleh Wade, helikopter itu pun tetap diturunkan dan Jensen segera menembakkan pengunci agar pintu mobilnya tidak bisa dibuka, sehingga Puch dengan leluasa membawa mobil itu pergi dengan helikopter hasil rampasannya. Setelah semua berkumpul di markas, mereka mulai mencoba membuka pintunya yang ternyata di dalam mobil itu tidak ada Max, melainkan hanya pasukan Amerika biasa. Dan ketika ditanya, anehnya pasukan-pasukan itu tidak mengetahui siapa itu Max. Aisyah yang dianggap sudah berbohong karena Max tidak ada di dalam truk tersebut, Clay pun masih memaafkannya karena mungkin hard drive itu bisa membantunya menemukan Max. Tapi Rocky yang sudah muak tidak ingin membalas dendam terhadap Max dan hanya ingin menginginkan hidup normal saja. Namun di saat Clay mencoba menjelaskan tujuan itu, tiba-tiba pertikaian pun terjadi. Mendengar jawaban itu, mereka semua pun dibius oleh Push dan bisa disimpulkan bahwa Max bukanlah anggota CIA, melainkan penyelundup yang memerintah Clay dan kawan-kawan dengan mengatasnamakan CIA. Selain beberapa pasukan, isi mobil tersebut adalah sebuah hard drive dari perusahaan Goliath, di mana file di dalamnya hanya bisa diakses dengan data algoritma yang ada di perusahaan itu sendiri. Di lain tempat, Wade terlihat menemui Max untuk memberitahu bahwa Clay dan kawan-kawan masih hidup. Di sana juga Wade menjelaskan yang menyerang bahkan mencuri hard drive tersebut adalah pasukan Clay. Mengetahui dirinya akan diburu, maka dari itu Max menyuruh Wade untuk mengumpulkan 18 orang pasukan bersenjata dalam kurun waktu 12 jam. Get me an 18-man fire team in 12 hours. Keesokan harinya, Jensen yang diutus oleh Clay untuk menyamar menjadi kurir bertingkah laku aneh dan masuk ke kantor Goliath. Lalu Jensen menelepon Henderson, kepala HRD di sana. Jensen mengaku dari bagian keamanan dan meminta Henderson turun ke lobi
karena ada masalah penting. Sebagai seorang teknisi, dia beralasan kepada sekretaris di sana akan memperbaiki komputer Henderson yang rusak. Lalu dengan cepatnya Jensen mengambil data algoritma yang dibutuhkan. Namun tiba-tiba saja security pun datang untuk menghadang, dan di saat dirinya terkepung, tiba-tiba Jensen mengancam security dengan jurus yang tidak masuk akal sehingga dia bisa lolos dari kejaran itu. Setelah sampai di markas, Jensen pun membuka algoritma yang dicurinya ke dalam hard drive, dan ternyata pil tersebut berisikan uang yang disembunyikan Mac sebanyak 400 juta dolar dari hasil jualan Snookes ke teroris internasional. Di sana juga terlihat rekaman-rekaman yang menunjukkan bahwa markas Mac berada di pelabuhan Los Angeles. Singkatnya, mereka yang sudah tiba di pelabuhan itu pun segera membuat rencana untuk bisa menerobos ke dalam markas Max. Lalu ketika Jensen meretas sebuah sistem, terdapat keterlibatan Fadil bersama orang yang telah mengikuti mereka berlima. Dan ternyata Aisyah merupakan anak Fadil yang berusaha untuk membalas dendam kepada Max atas kematian bapaknya. Lantas mereka berempat pun segera mendatangi Clay untuk memberitahukan apa yang sudah mereka temukan. Shit. Di sisi lain, Aisyah yang telah menerima pisang terlihat mulai bertanya tentang kejadian di Bolivia. Menyadari hal itu, Clay pun curiga bahwa Aisyah adalah bagian dari keluarga Fadil. Lalu mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan 4 temannya yang langsung terjadi saling tembak di antara mereka. Usai terjadi tembak-tembakan, mereka pun meneruskan rencana yang masuk ke pelabuhan untuk mencari dan membunuh Max. Tapi ketika peledak sudah berhasil dipasang, Rocky meminta kepada Clay agar melihat peti kemas yang berisikan tumpukan uang. Dalam kesempatan itu, Rocky memanfaatkan kelengahan Clay dengan memukul di bagian kepala karena dirinya kini telah berkhianat hingga membuat kawan-kawannya pun harus tertangkap. Namun tak lama kemudian, Aisyah datang dengan membawa sebuah rudal yang diluncurkan untuk membebaskan teman-temannya. Never touch that. Setelah berhasil terlepas dari borgol itu, mereka berkumpul di balik peti kemas, tetapi Aisyah datang menodongkan senjata sambil menanyakan siapa yang telah membunuh ayahnya. Padahal sesungguhnya Fadil mengetahui rencana Max dan bertujuan ingin menghentikan rencana itu. Namun di saat Clay mengakui perbuatannya, Aisyah menembak musuh yang mencoba menyerang mereka. Dengan cepat mereka pun segera menaiki mobil menuju sebuah dermaga yang diperkirakan tempat itu adalah tempat untuk mengaktifkan Snookes yang akan membuat teror secara global agar dirinya bisa lebih berkuasa. Dan di saat para pecundang ini datang, terlihat Clay mengejar Rocky yang ingin berusaha kabur sambil memasukkan uang ke dalam pesawat, sedangkan yang lain mengejar dan berperang melawan anak buah Max. Wade yang mengetahui Rocky akan segera lepas landas dengan cepat mengejarnya menggunakan motor GP. Namun Clay yang berada di antara perjalanan pesawat dan motor itu berdiri tegak sambil melihat aksi yang akan dilakukan oleh Kogar. Dan kemudian ketika seekor bom sudah diaktifkan serta melihat kondisi yang sudah berantakan, akhirnya Mac berusaha kabur dari tempat itu. Namun Clay cepat mengejarnya sehingga pesawat jemputan hilang kendali karena ditembaki olehnya. Dari sana, Mac mengancam akan menekan detonator tersebut. Maka dari itu, Clay menembak bahunya sehingga dia melepaskan pemicu itu ke lautan. Beruntung si kolonel bisa mendapatkan detonatornya yang tak lama kemudian teman-temannya datang untuk membantu. Namun si Koplok Mac berhasil melarikan diri, tetapi setidaknya mereka semuanya masih selamat dari ledakan nuklir yang bisa melenyapkan bumi ini. Tamat ending yang cukup membagongkan.